Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ekma Dara Putri, mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan Informasi Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Fakultas Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir dalam mata kuliah Gender dan Feminisme dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ita Rodiah M. Hum. Halo teman-teman, pernah nggak sih kita bertanya, bagaimana rasanya jadi perempuan di dunia yang masih sering memihak laki-laki? Atau pernah nggak sih kita berpikir bahwa perjuangan perempuan bukan hanya soal hak-hak formal, tetapi juga soal jiwa, nilai, dan keadilan yang lebih dalam? Nah, hari ini aku ingin mengajak teman-teman untuk mengenal sebuah buku dari seorang penulis yang bernama Asmaini Aziz. Beliau menulis sebuah buku yang berjudul Feminisme Profetik, yaitu sebuah karya yang mencoba menjembatani antara feminisme dan nilai-nilai religius. Ibu Asmaini Aziz adalah seorang akademisi dan penulis asal Indonesia yang dikenal melalui karya-karyanya dalam bidang hukum, politik, dan studi gender. Beliau berstatus sebagai dosen luar biasa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia atau UMI dan dosen Fakultas Hukum Universitas Gorontalo. Salah satu bukunya yang paling berpengaruh adalah Feminisme Profetik. Melalui karya-karyanya, Asmaini Aziz telah memberikan kontribusi signifikan dalam kajian feminisme Indonesia. Beliau berhasil menggabungkan teori-teori feminisme dari Barat dengan realitas sosial dan budaya Indonesia, menciptakan pendekatannya lebih relevan dan kontekstual. Meskipun beberapa kritik menyebutkan bahwa buku Feminisme Profetik masih berkutat pada epistemologi feminisme yang berkiblat ke Barat, usaha Ibu Asmaini dalam membangun sintetis gerakan feminisme yang berkembang di Barat dengan persoalan kontemporer perempuan di Indonesia patut diapresiasi. Dalam buku Feminisme Profetik, kita akan membahas 5 topik. Yang pertama yaitu feminisme, melabrak kuasa wacana untuk melawan kepatuhan. Yang kedua yaitu tentang beberapa pembagian feminisme. Yang ketiga yaitu perempuan dan laki-laki, pertarungan kelas sosial dalam ruang publik. Yang keempat yaitu feminisme dalam jebakan konstruksi modernitas. Yang kelima yaitu menggagas feminisme profetik. Yang pertama yaitu feminisme, melabrak kuasa wacana untuk melawan kepatuhan. Mengapa perempuan begitu mudah dikendalikan oleh sistem sosial, budaya, dan bahkan agama? Jawabannya yaitu terletak pada kuasa wacana. Wacana dalam bentuk aturan, norma, tafsir agama, ataupun narasi sejarah telah dibentuk selama berabad-abad oleh struktur yang patriarki. Perempuan diajarkan untuk patuh, tunduk, dan merasa tidak berdaya. Ironisnya, itu semua sering dibungkus dengan kata-kata manis seperti kesucian, kodrat, dan kehormatan. Disinilah letak perlawanan feminisme. Menurut penulis, feminisme bukan sekedar protes emosional, tetapi juga tindakan kritis untuk melabrak sistem makna, membongkar bahasa dan simbol-simbol yang selama ini melanggengkan ketimpangan. Penulis menggambarkan bagaimana ilmu pengetahuan modern juga turut menyambung dominasi ini, sehingga seringkali hanya melihat perempuan dari sudut pandang biologis, ekonomis, atau fungsional, bukan dari dimensi spiritual dan kemanusiaannya. Membangun ulang kesadaran bahwa ketundukan perempuan bukan kodrat, tetapi hasil dari kuasa wacana yang terus direproduksi. Dan di titik inilah feminisme proaktif muncul, bukan sebagai gerakan untuk meniru feminisme barat, tetapi sebagai upaya untuk membebaskan perempuan melalui jalan yang adil, manusiawi, dan transenden. Yang kedua, yaitu beberapa pembagian feminisme. Penulis ingin mengajak pembaca untuk mengenal bahwa feminisme bukan gerakan tunggal, tetapi lautan pemikiran yang banyak gelombang. Contohnya yaitu feminisme liberal, yang berfokus untuk memperjuangkan hak-hak individual perempuan, terutama dalam pendidikan, politik, dan hukum. Lalu selanjutnya yaitu feminisme Marxisme dan sosialis,
yang melihat bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi karena sistem ekonomi kapitalis. Perempuan menjadi objek eksploitasi baik di rumah maupun di tempat bekerja. Jika ingin membebaskan perempuan, maka kita harus merombak sistem ekonomi, tapi juga struktur keluarga dan seksualitas. Dan ada juga feminisme kultural, yang justru mengangkat nilai-nilai khas perempuan seperti empati, kerjasama, dan kepekaan sebagai kekuatan bukan kelemahan. Lalu, muncullah feminisme postmodern, yang skeptis pada segala bentuk kebenaran tunggal termasuk versi resmi tentang perempuan. Penulis tidak hanya memetakan aliran-aliran ini, tapi juga mengajak kita untuk berenung. 3. Yaitu perempuan dan laki-laki, pertarungan kelas sosial dalam ruang publik. Tempat di mana perempuan dan laki-laki bertarung secara simbolik dalam struktur sosial yang tidak setara. Kenapa ruang publik seperti politik, ekonomi, bahkan ilmu pengetahuan selalu dikuasai oleh laki-laki? Dalam buku ini disebutkan bukan hanya soal siapa yang lebih mampu, tetapi soal siapa yang punya akses dan diakui secara sosial. Dalam masyarakat patriarkal, laki-laki otomatis menjadi subjek publik, sedangkan perempuan menjadi subjek domestik. Perempuan dikonstruksikan untuk merasa bahwa rumah adalah tempatnya, dan publik bukan ruang yang sah untuknya. Penulis menyebutkan ini sebagai bentuk pertarungan kelas sosial, di mana jenis kelamin menjadi identitas kelas. Laki-laki diberi kuasa berbicara, memimpin, dan memutuskan, sementara perempuan diajarkan untuk mendukung, melayani, atau diam. Yang menarik, dalam buku ini juga menyinggung soal bahasa dan simbol-simbol sosial. Misal kata pemimpin cenderung divisualisasikan sebagai laki-laki, atau ketika perempuan berbicara di ruang publik, seringkali dianggap emosional, tidak rasional, dan tidak pantas. Tapi untuk bersama-sama membangun ruang publik yang adil dan setara. Yang keempat, yaitu feminisme dalam jebakan konstruksi modernitas. Dalam buku ini dijelaskan modernitas sering menjanjikan kebebasan, kemajuan, dan kesetaraan. Tetapi di balik janji-janji itu, ada konstruksi sistematik yang tetap menindas perempuan, hanya dalam bentuk yang lebih halus. Misalnya, dalam budaya kapitalis modern, perempuan dianggap merdeka jika ia produktif secara ekonomi. Namun, di saat yang sama, tubuh perempuan dijadikan komoditas. Citra ideal perempuan dipermainkan iklan, dan nilai-nilai konsumtif dijual atas nama empowerment. Apakah perempuan benar-benar bebas, atau justru terjebak dalam standar baru yang dibentuk pasar dan budaya pop? Modernitas juga menciptakan kotonomi baru, seperti perempuan modern versus perempuan tradisional, perempuan kota versus perempuan desa. Dan feminisme sering tanpa sadar ikut memperkuat polarisasi ini dengan mengagungkan satu gaya hidup sebagai simbol pembebaskan. Dalam buku ini, kita diajak untuk kritis terhadap modernitas, bukan anti, tapi sadar, karena sistem modern bisa saja mengganti bentuk patriarki, bukan menghapusnya. Disinilah feminisme profetik berbeda. Ia tidak hanya fokus pada hak-hak formal, tetapi juga menggugat nilai-nilai yang dianggap maju, tetapi sebenarnya masih menindas secara simbol. Pembebasan sejati tidak cukup hanya dengan keluar dari tradisi lama, tetapi juga membongkar jebakan modern yang tersembunyi di balik kemasan kemajuan. Karena itu, feminisme harus tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualis, agar tidak menjadi ala baru dari sistem yang katanya ingin kita lakukan. Dan yang terakhir, yaitu feminisme profetik. Apa sih feminisme profetik? Feminisme profetik adalah bentuk feminisme yang berakal dari nilai-nilai spiritual, etika, dan keadilan transenden. Ia tidak sekadar menuntut kesetaraan hak secara formal, tetapi juga membebaskan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dari struktur yang menindas secara spiritual, sosial, maupun simbolik. Penulis mengambil informasi dari konsep-konsep kenabian
yaitu tugas-tugas luhur para nabi. Yang pertama, yaitu menyerukan kebenaran atau amar ma'ruf. Yang kedua, yaitu mencegah keburukan atau nahi mungkar. Dan yang ketiga, yaitu membebaskan yang tertindas atau tahrir al-insan, bagian dari gerakan etis untuk menegakkan keadilan universal. Feminisme proaktif juga tidak memusuhi agama, justru memaknai ulang ajaran agama yang telah lama ditafsirkan secara bias oleh sistem patriarkal. Ia melampaui dikotomi barat versus timur, tradisional versus modern, dan agama versus sekuler. Dalam buku ini juga ditekankan bahwa perempuan punya peran transformatif, bukan hanya di ruang domestik atau publik, tetapi dalam misi kemanusiaan secara keseluruhan. Dalam buku ini, kita juga merenungkan bahwa pembebasan perempuan seharusnya tidak hanya mengejar kesetaraan di atas kertas, tetapi juga mengembalikan martabat perempuan sebagai makhluk utuh dan berakal, berjiwa, dan berperan dalam sejarah peradaban. Feminisme proaktif adalah jalan tengah, jalan yang berani menggugat tetapi juga berakar pada nilai, bukan hanya sekedar tren intelektual, melainkan visi kemanusiaan yang utuh. Feminisme profetik tidak hanya menuntut kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga bertujuan membebaskan manusia secara utuh, secara sosial, struktural, simbolik, dan spiritual. Itulah tadi ringkasan dari buku Feminisme Profektif, karya Asmaini Aziz. Feminisme bukan tentang membuat wanita kuat. Wanita sudah kuat. Ini tentang mengubah cara dunia memandang kekuatan itu. Salam hangat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.